Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuli Putriyanti dengan NIM 2210202032 dari kelas PAI-A 2022. Di sini saya akan membuat tugas psikologis pendidikan dengan judul materi yaitu teori belajar. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuli Putriyanti dengan NIM 2210202032 dari kelas PAI-A 2022. Nah, di sini saya akan membuat tugas psikologi pendidikan dengan judul materi yaitu teori belajar. Dan di sini saya akan menjelaskannya dengan cara tutup mata. Nah, macam-macam teori belajar ini ada 3. Yang pertama itu teori behavioristik, yang dimana diartikan sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan kedua itu teori kognitif. Nah, teori kognitif ini lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Dan ketiga itu teori humanistik. Nah, teori humanistik ini dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita toleransi, beradaptasi, dan bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Hal utama dalam teori behavioristik ini ialah di mana sangat mengandalkan perubahan perilaku, atau tidak memperhatikan prosesnya, sehingga disebut juga dengan teori belajar. Dan behavioristik ini hanya memandang individu itu dari fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Tapi behaviorisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan bakat, minat, dan perasaan individu dalam sebuah pembelajaran. Memberikan stimulus agar siswa tersebut dapat berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, contohnya pada saat guru menjelaskan dan siswa tersebut memperhatikan dan bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut, maka stimulusnya itu akan diberikan reward atau hadiah. Nah, dan jika sebaliknya siswa tersebut tidak memperhatikan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut, maka stimulusnya itu yaitu punishment atau hukuman. Nah, hukuman ini diberikan supaya siswa tersebut mendapatkan respon atau reaksi perubahan siswa dari perubahan perilaku tersebut. Pavlov melakukan eksperimennya itu kepada hewan yaitu anjing. Nah, anjing ini dibiarkannya kelaparan. Nah, setelah itu baru dibunyikannya lonceng. Nah, setelah lonceng berbunyi, lalu Pavlov ini memberikan makanan kepada anjing tersebut. Selama 30 detik itu makanan itu langsung diberikan kepada anjing. Maka refleks terjadilah pengeluaran air liur. Nah, percobaan ini dilakukan Pavlov itu berkali-kali dengan jarak 15 menit. Nah, selama 32 kali. Ternyata dengan membunyikan lonceng saja dapat mengeluarkan air liur yang keluar dari mulut anjing tersebut saat diberikan makanan. Makanan tersebut fungsi sebagai penguatan. Belajar menggunakan teori ini yaitu suatu proses yang dapat menimbulkan perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang dapat menimbulkan reaksi. Menurut tokoh ahli yang kedua itu yaitu Edward Lee Thorndike dengan teori law of effect atau koneksionisme. Terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan reaksi atau respon. Pikiran ini dilakukan oleh